Oke teman-teman, akhirnya video terakhir dari course ini kita akan membahas full tentang risk management. Kenapa ini justru bagian yang paling penting dari trading? Karena mau sebagus apapun metode teman-teman, mau sehebat apapun tradingnya, misalkan dalam satu kali trading dengan modal $10 teman-teman bisa $10.000, mau sehebat apapun itu, tapi kalau risk manajemennya jelek, percayalah, cepat atau lambat, teman-teman bakalan kena MC. Walaupun saya nggak pernah benar-benar mengalaminya ya, tapi saya tahu betul apa yang membuat saya bertahun-tahun lalu itu benar-benar tidak profitable. Bukan karena metodenya, bukan karena ChatGPT dari AirGPT yang saya kembangkan ini salah, tapi dari saya sendiri yang psikologinya, yang risk manajemennya tidak bagus. Nah, di sini kita akan fokus untuk membahas itu. Oke, sekarang kita mulai dari penentuan risk per trade dulu ya, teman-teman. Nah, sekarang misalkan kalau teman-teman lihat, akun real saya sekarang ada di $800. Mungkin teman-teman berpikir, $800 banyak sekali, ya sudah kita sekali trade langsung pasang gede lotnya. Jadi sekali profit bisa langsung dapat $100, $200, $300, bahkan $500. Pasti ada salah satu dari teman-teman bakalan ada kepikiran seperti itu. Dan itu adalah yang disebut dengan greedy. Ini adalah hal pertama yang bakal bikin teman-teman full margin atau teman-teman bakalan kena MC. Nah, risk per trade yang sehat itu sebenarnya 1-2% saja per trade-nya. Oke, saya ketik di sini risk management. Sehat itu ada di 1-2% per trade. Berarti seharusnya kalau saya punya modal $800 di sini, risk per trade saya maksimal itu ada di 8-16 dolar saja. Nah, saya pribadi jarang sekali sekarang ini menghitung seberapa banyak yang akan saya hasilkan ketika saya trade. Yang justru paling sering saya hitung adalah seberapa besar resikonya. Karena ada satu omongan yang saya simpan sampai sekarang, kita tidak akan pernah bisa memprediksi profit. Yang kita pasti bisa prediksi adalah kerugiannya. Nah, kalau teman-teman lihat dari trade yang sedang aktif berjalan ini, bisa dilihat sendiri, ini sesuai dengan arah yang saya inginkan, bahkan lebih. Nah, di sini sudah running, ini runner ya. Jadi runner saya tinggalkan kecil, sudah running $10. Nah, SL-nya kalau teman-teman lihat SL awal saya itu ada di min $10 karena awalnya saya pasang 0,5 lot ya. Nah, ini karena sudah saya TP parsial jadi ya sisa $3 saja. Lalu saya geser menjadi kurang lebih $5 pada saat itu. Nah, ternyata kalau teman-teman lihat, ia sempat bergeser, sempat running profit, tapi sempat hampir kena SL. Running profit lagi, hampir kena SL lagi. Nah, sekarang bayangkan kalau benar-benar kena SL, berarti saya bakalan minus 5 atau kurang lebih 0,5%. Itu sangat-sangat sehat. Nah, karena ini sudah melewati TP parsial saya, saya makanya saya set break even dan saya TP parsial. Kalau teman-teman lihat, aduh kok dikit banget ya, cuma dapat $10. Ya, itu silahkan. Itu kembali lagi ke preferensi teman-teman. Saya jujur bisa-bisa saja saya jadi 10 kali lipat di sini. Saya jadikan 10 kali lipat, jadi ini mungkin posisi sekarang kalau saya running profit $90. Tapi kalau saya lose, saya bakalan kehilangan $100 dengan posisi yang sama. Itu berarti saya sudah kehilangan lebih dari 10% modal saya. 10% itu berarti sudah sisa $700. Sekarang bayangkan, oke lah, mungkin metode teman-teman bagus. Kalaupun sekali salah, mungkin besoknya sudah recover dan lain sebagainya. Tapi, apakah teman-teman yakin dari 8 kali percobaan teman-teman akan pasti profit? Karena perjalanan seorang trader itu rata-rata pasti seperti ini. Awalnya mulai dari nol misalnya, lalu naik bertahap, ada sedikit loss satu hari tersebut, lalu naik lagi, ada loss lagi, naik lagi. Ada suatu saat, seperti halnya manipulasi, turunnya sempat drastis, lalu naik lagi.
turun, naik lagi. Nah, kita kan harapannya seperti ini terus. Harapannya kan seperti ini terus. Jadi tidak akan mungkin jalan itu bisa selalu mulus. Nah, sekarang kalau teman-teman dengan skenario yang sama, langsung tiba-tiba teman-teman main 10% per trade, oke, naiknya langsung tajam. Turunnya pun juga bisa langsung tajam. Mungkin nanti awal-awal, oh mentalnya masih kuat, sempat naik lagi tapi nggak sampai recover, terus tiba-tiba MC. Nah, sekarang teman-teman tinggal pilih, teman-teman mau yang profitnya pelan, tapi stabil, dan naik terus, atau teman-teman mau risk yang gede, naiknya cepat, turunnya juga cepat. Silahkan, itu saya kembalikan ke teman-teman. Kalau saya pribadi, itu yang saya simpulkan adalah satu, jangan pernah berlebihan dalam trading ataupun investasi. Jadi inilah jalan saya. Oke? Itu yang bisa saya sharingkan. Kadang-kadang saya bisa sedikit agresif juga nggak masalah. Kadang-kadang saya pernah trade itu medium, yaitu 2-5% per trade. Nah, sebenarnya untuk kasus ini karena balance saya masih 800, saya memang akan menargetkan risk management yang medium, yang 2-5% per trade. Jadi kalau saya mendapatkan setup A+, saya berani-berani saja, misalkan yang tadi SL-nya $10, itu kan akan saya tingkatkan jadi $40. Jadi TP-nya targetnya adalah 4-10%. Nah, high risk itu di mata saya adalah apapun yang di atas 5%. Nah, kalau teman-teman lihat orang lain mungkin berbeda-beda ya, ada yang ngomong 10% dan lain sebagainya, tapi ini adalah panduannya saya sendiri. Dan saya di sini mengutamakan SL. Kalau TP-nya seperti apa, di luar sana banyak yang mengajarkan, baik teman-teman mau risk reward ratio-nya 1:1 silahkan, atau 1:2 silahkan, 1:3 silahkan, 1:5 silahkan, 1:10 juga silahkan. Tidak ada satupun yang melarang siapapun. Kalau teman-teman tanya bagaimana risk manajemennya saya pribadi, threshold saya, minimal saya ada di 1:2. Jadi kalau SL saya, risknya 1-2% per trade, berarti target profit saya ada di 2-4%. Untuk medium 4-10%, dan seterusnya. Nah, lalu kalau gini hitungannya bagaimana? Nah, kalau teman-teman lihat, saya sudah ambil, saya pribadi sudah TP parsial di sekitaran sini, sekitar break even sini. Nah, di sini saya sudah TP parsial, di sini RR-nya sudah 2, lalu saya biarkan running sampai 3, saya ambil lagi sebagian besar di sini. Jadi saya pribadi biasanya ada 2 kali TP. TP parsial pertama yang 1:2, TP parsial kedua di TP full atau yang mengikuti likuiditas. Kalau tadi ada ini kebetulan di H1 high ya, makanya di sini sekarang sudah ketutup. Oh, saya lupa ternyata indikatornya mati. Nah, jadi kalau ditanya kenapa saya TP full-nya di sini, karena saya mengikuti likuiditas terdekat. Nah, di sini dapatnya 1:3. Jadi misalkan break event pertama saya TP parsial misalkan hanya kecil-kecil saja 40%. Lalu di full TP sini saya ambil misalkan TP-nya 40% atau 50%. Nah, otomatis saya sudah mendapatkan 90% profit. Nah, sisanya terus bagaimana? Nah, itulah yang kita sebut dengan runner. Runner ini apa? Ini adalah profit yang dibiarkan berjalan, TP-nya open, dengan harapannya semoga harganya benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau ini buy, berarti harapan saya bakalan naik terus sampai seterusnya. Apakah akan saya ambil satu saat nanti? Pasti ada ketika saya lihat, oh ini kayaknya turunnya bakalan tajam dan ada kemungkinan besar menabrak entry saya yang ada runnernya ini. Di saat itulah saya bakalan TP sisa runner ini. Oke, saya kira sampai sini sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi, ubah mindsetnya dari mengejar profit menjadi mengatur resiko per trading. Nah, kalau teman-teman sudah mengubah mindset yang fokus ke arah pengaturan resiko,
itu teman-teman akan secara otomatis tradingnya lebih sehat. Karena teman-teman lihat, oh pada saat ini dengan setup sekarang, kalau saya trade, maka resiko saya akan kehilangan misalkan 1%, 2%, 3%, 4%. Kalau ternyata terlalu besar tapi saya benar-benar ingin masuk lebih agresif, turunkan lotnya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dilihat seberapa besar teman-teman akan kehilangan. Itu jauh lebih penting daripada seberapa banyak profit yang teman-teman dapatkan. Dan ini juga yang bisa membuat teman-teman lebih bisa menahan diri dari rasa gatal, menahan karena biasanya banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menahan running profit dibandingkan running loss. Nah, dengan adanya risk management ini akan sangat membantu teman-teman untuk melatih diri menahan running profit. Oke, saya lanjutkan sedikit. Untuk penentuan SL dan TP, saya rasa sebenarnya dari video lalu sudah cukup jelas ya teman-teman. Tapi ini saya coba ulangi sekali lagi. Nah, kenapa saya ambil entry di titik ini? Nah, karena kalau teman-teman lihat, sebelum-sebelumnya, ini bisa dibilang trennya benar-benar bullish ya. Lalu saya lihat ketika saya mulai trading, saya lihat posisinya, oh ini kayaknya entry-nya bagus untuk buy. Nah, saya entry di sini sedikit telat karena saya baru aktif trading sekitar jam segini, walaupun saya pribadi bakalan sudah mulai entry sekitar jam 10 harusnya ya, tapi nggak masalah. Lalu saya lihat, oke ini masih memungkinkan untuk ambil buy. Nah, SL-nya di mana penentuan SL-nya? Nah, ketika saya entry di sini, saya lihat sweep paling bawahnya ada di mana? Oh, saya lihat ini titik sweep terbawah. Nah, jadi saya bakalan ambil SL di sweep terbawah terdekat, sedikit kasih buffer. Nah, buffernya sejauh mana? Saya lihat sweep terdekat keduanya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sweep pertama ada di 27684 karena saya mengikuti sweep yang ini, SL-nya. Sweep kedua di mana? Nah, di sini. Yang paling terdekat ada di satu sini. Nah, di 27682. Biasanya kalau saya kasih buffer itu seperti itu, teman-teman. Nah, TP-nya minimalnya adalah 1:2 harusnya. Nah, 1:2 di sini ya. Jadi, saya lihat apakah ada titik likuiditas yang terkena. Oh, ada ternyata Asia High di sini. Nah, itulah kenapa saya menargetkan di awal SL sekian, TP sekian berdasarkan titik likuiditas. Tapi karena kembali lagi ya, ini saya sendiri juga pelajaran untuk saya untuk menahan diri, jangan gampang terkena emosi. Kenapa? Karena waktu pertama kali kena break even di sini ya. Nah, awalnya kalau udah kena break even, saya bakalan kurangi resiko. Kadang-kadang bisa saya benar-benar break even, tapi sekarang-sekarang ini karena ngeliat market kurang bagus ya, saya biasanya hanya mengurangi resiko. Nah, jadi saya kurangi di sini. Dan saya lihat tiba-tiba harganya turun. Saya lihat, aduh, kayaknya bakalan kena SL ini. Akhirnya saya putuskan untuk kurangi TP parsial di break even, TP full di sini. Nah, itu sedikit pelajaran juga buat saya. Bahkan sampai saat ini pun saya masih harus mengatur psikologi saya sendiri. Oke, sekarang kita sudah belajar risk management seperti apa, menentukan SLTP dan risk reward ratio itu seperti apa. Lalu selanjutnya apalagi tips yang bisa teman-teman ikuti. Nah, kembali lagi, itu risk reward ratio itu juga salah satu hal terpenting karena selain menentukan SLTP, teman-teman sudah dapat risk reward ratio-nya nih. Tapi teman-teman juga harus tahu, semakin besar risk reward ratio-nya, maka rata-rata win rate-nya akan semakin turun. Kecuali kalau teman-teman benar-benar handal ya. Nah, makanya saya pribadi, kalau teman-teman masih di awal-awal, coba 1:1 dulu. Kalau sudah lebih pede, 1:2. Kalau saya pribadi, saya campuran 1:2 TP parsial, lalu saya sisakan runner. Biasanya runner saya kalau berhasil itu bisa sampai 1:10 bahkan 20. Jadi standar saya tetap di 1:2. Nah, itu yang bisa saya sarankan. Kalau setupnya kurang bagus bagaimana, tapi saya lihat potensinya besar. Nah, tinggal kurangi lot size-nya. Misalkan, kalau kita menghitung dari emas ya. Nah, misalkan kalau kita menghitung dari emas saja. Nah, misalkan rata-rata SL itu kan antara 50 sampai 60 pips. Kalau teman-teman punya modal $1.000 misalnya, harapannya misalnya teman-teman yang medium ya untuk risk-nya, berarti kan risk bisa 20
sampai 40 dolar. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya modal 1000 dolar dengan medium risk, berarti 2 sampai 4%. Berarti risknya teman-teman per trade itu adalah di 20 sampai 40 dolar. Berarti dengan SL 50 sampai 60 pips, sebaiknya di XAUSD teman-teman pakai 0,04 sampai 0,06 lot. Kalau lebih dari itu berarti sudah hitungannya sudah high risk. Nah, tapi kalau ternyata pada suatu saat setup teman-teman itu SL-nya mungkin ya 100 pips. Tapi ini saya benar-benar pingin entry, terus saya harus gimana dong? Nah, mudah. Cukup turunkan lotnya menjadi 0,02 sampai 0,04 lot. Tergantung seberapa yakin teman-teman dengan setup tersebut. Jadi, penentuan lot size itu kalau saya pribadi lebih dilihat dari seberapa besar modal teman-teman per resiko yang dihasilkan. Jadi acuan utama akan kembali ke risk per trade. Kalau teman-teman sudah paten, sudah pede dengan risk per trade-nya masing-masing, tinggal lot size itu akan mengikuti saja. Nah, ini berlanjut dengan satu topik terakhir yaitu compounding. Nah, compounding itu apa? Saya yakin teman-teman kan pasti ingin profitable ketika teman-teman trading, seperti itu ya. Nah, ada dua cara. Ketika teman-teman sudah profit, teman-teman setiap harinya profit itu teman-teman langsung ambil. Misalkan teman-teman punya modal 1000 dolar. Nah, misalkan teman-teman punya modal 1000 dolar. Otomatis, misalkan nih, teman-teman minggu ini dapat 35 dolar. Langsung 35 dolarnya ambil. Lalu minggu selanjutnya dapat 35 dolar lagi. Langsung ambil, langsung simpan di tabungan. Itu bisa. Kalau saya pribadi, saya menyarankan metode compounding. Nah, compounding itu apa? Ketika saya ada profit di hari pertama, ini akan saya sisihkan sebagian, misalnya 60% untuk trading, 40% untuk ditabung, atau 80-20%, tergantung teman-teman sendiri ya. Saya tambahkan ke modal trading, sisanya saya tabung. Makanya saya sendiri, kalau teman-teman lihat di sini, setiap kali saya ada trade, saya akan sisihkan sebagian. Kecil tidak masalah, karena compounding itu terlihat. Ini saya sudah dapat untung, ini saya sudah dapat tabungan 11,53 dolar hanya dalam 2 hari trading, dan ini masih belum full. Dan modal saya berkembang dari 750 dolar menjadi 811 dolar dalam 2 hari ini. Nah, jadi secara total saya bisa bilang sudah untung lebih dari 60 dolar dalam 2 hari ini. Nah, kenapa yang saya tabung kecil? Karena saya mengutamakan compoundingnya. Semakin besar modal saya, semakin besar yang bisa saya resikokan, dan semakin besar juga lot size yang bisa saya dapatkan setiap kali trade. Nah, otomatis modal trading semakin besar, tabungan pun juga akan semakin besar ke depannya. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin masih mengawali trading, masih ada kerjaan, saya sarankan keep dulu kerjaannya sampai teman-teman benar-benar sudah jago trading, sudah siap full-time trading. Nah, inilah compounding yang saya terapkan yang alhamdulillah cukup membantu kehidupan pribadi saya saat ini walaupun modal trading saya masih kecil. Baik, teman-teman, selamat. Teman-teman sudah menyelesaikan seluruh course mulai dari awal sampai akhir, mulai dari mengubah mindset, mulai dari memahami kembali seperti apa candle market, lalu mempelajari indikator, mempelajari likuiditas, mempelajari entry, dan yang paling penting adalah memanajemen resiko. Semoga setelah teman-teman menyelesaikan seluruh course ini, semoga teman-teman sudah pede untuk trading masing-masing secara mandiri. Kembali lagi, saya tetap terbuka. Kalau teman-teman ada yang ingin didiskusikan, ada yang masih kurang jelas, monggo silakan datang ke komunitas AirGPT Trader Club di Telegram @alrizky_GPT.